atau dia tiba-tiba mau jadi asisten saya ya, Salsa. Oke. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, tadi kan sudah introduksi pengarahan project based learning ya. Oke, project based learningnya ngapain kegiatannya? Sudah langsung ke rumah pasien, berarti home visit. Oke, yang diminta pada saat home visit apa? Apa? Enggak dijelasin, terus kalian home visit apa? Minum teh di rumah pasien gitu. Iya, maksudnya apa yang dikerjakan? Hah? Family berarti menegakkan diagnosis keluarga, menggunakan family assessment tools. Menilai semuanya kah? Dinamika keluarganya maksudnya diminta untuk dinilai semuanya atau bagaimana? Oh, berarti penilaian berdasarkan family assessment tool. Selain itu ada lagi? Berapa kali home visit? 2 kali home visit. Home visit pertama? Dan semuanya hanya menggali dinamika keluarga saja? Nggak ada intervensi yang lainnya, cuman family assessment tool? Oh, oke. Kalau kayak gitu sehari cukup dong? Kalau nggak satu hari bisa dilanjut di pertemuan berikutnya. Berarti sesuai dengan janjian dengan keluarga pasiennya. Berapa kelompok? 6 pasien yang berbeda-beda ya? 6 keluarga yang berbeda-beda. Sudah kontak sama keluarganya? Nama sama penyakit. Penyakitnya dapatnya apa aja? Kelompok 1 mana? Dapatnya apa? Ciamame. Kelompok 2? Ya apa? C apa? Enggak ada informasi lanjutan. Kelompok 3? Tanpa informasi lanjutan CA apa? 4? Hah? Kok yang kelompok 1 bisa tahu kalau CA mame? Kenapa? Maksudnya? Maksudnya gimana? Nggak ada relawan maksudnya? Oh, ada pendampingnya. Oh, berarti yang sudah tahu diagnosisnya selain kelompok 1 CMAMI, kelompok berapa lagi? Kelompok 4 apa? Oh, 5, 6. Kelompok 5 apa? Pos CVE, kelompok 6? Oh, sama-sama pos CVE. Udah, berarti itu aja. Yang lainnya kanker tanpa diketahui kanker apa. Berarti nanti waktu kalian ke sana bareng sama relawannya? Oh, oke. Ya wes. Ya mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi saja ya sama Dokter Erna, maksudnya kegiatan untuk family assessment-nya untuk menilai dinamika keluarganya itu nanti yang seperti apa gitu, terus format laporan juga nggak ada? Sudah? Oh, belum dikasih tahu. Berangkat ke rumahnya visitnya kapan? Besok? Ada yang besok, ada yang Jumat. Besok jam berapa? Mau berangkat besok terus masih nggak mudeng mau ngapain? Iya besok hari Rabu ya masih ya. Oh ya masih 2 hari lagi ya. Oke masih 2 hari lagi. Sorry ya betul. Saya pikir hari ini udah hari Rabu ya. Berarti Rabu atau Kamis atau Jumat berangkatnya. Ya wes lah.
Saya nggak tahu karena teknisnya nanti seperti apa ya, berarti disesuaikan aja. Saya juga kemarin pikir-pikir mau ngasih advance ACP, tapi kok kemarin informasi dari dokter Ena memang nggak semuanya kasus malignansi gitu. Nah sebenarnya sih ya bisa aja yang selama paliatif ya bisa aja ACP, tapi konteksnya kalau ACP rasanya kok nggak cuman di dinamika keluarganya aja gitu, jadi agak susah juga. Jadi saya bingung kemarin, saya pikir-pikir udahlah nggak usah aja deh, seperti biasa aja materi pendalaman atau pengayaan tentang kedokteran keluarga aja. Jadi untuk ACP-nya mungkin saya skip dulu karena memang ACP ini pun belum disarikan ya, kira-kira bagaimana proyeksinya atau bagaimana pemberiannya di dalam kurikulum S1 gitu. Karena memang untuk yang kompetensi yang baru, SKDI yang baru itu kan baru diketok beberapa bulan yang lalu itu kan 2024. Jadi kita belum secara terstruktur bagaimana memasukkannya di dalam kurikulum di pendidikan kedokteran gitu. Dan rasanya belum ada institusi FK di Indonesia yang sudah mengadaptasi SKDI yang baru gitu. Mungkin baru akan ini kan per tahun 2025 semua gitu. Jadi saya pending dulu aja, nanti kalian bisa dapat sendiri atau nanti ujung-ujungnya ya akan dimasukin waktu di biasanya di stase IKM sih. Kalau memang nggak nutut masuk di preklinik, biasanya nanti akan disisipkan di stase mana waktu koas yang kemungkinan bisa masuk gitu. Karena memang ACP-nya kan baru masuk di SKDI 2024, nggak nutut menurut saya gitu ya. Jadi kita balik aja ya, back to basic aja kedokteran keluarga. Nanti nggak apa-apa, yang penting kalian udah pernah terpapar, udah pernah ketemu keluarga-keluarga yang memang mereka itu salah satu anggota keluarganya membutuhkan perawatan paliatif ya. Oke, ini nyambung kuliah yang kemarin ya, karena belum selesai, masih ada sedikit lagi. Kalau misalnya kita lihat di kita lihat kerangka di sini. Sebenarnya ketika kita bicara patient center care, pelayanan kesehatan berbasis atau berpusat pada pasien, pasti pertama kali yang kita pikirkan itu adalah pada saat anamnesis ya. Karena apa? Karena memang untuk menegakkan diagnosis pada pasien semua itu bermula atau berawal dari anamnesis. Seperti yang kalian tahu bahwa 80% dari diagnosis itu sebenarnya sumbernya dari anamnesis. Maka anamnesis yang benar-benar berkualitas itu menjanjikan menjanjikan kualitas layanan yang memang benar berkualitas. Karena kalau kalian memang benar-benar menganamnesis dengan baik gitu ya pada kasus-kasus non emergency tentunya ya, karena kalau kasus emergency ya nggak bisa lah di anamnesis sedetail itu ya, karena kan nanti ada cara atau teknik anamnesis yang berbeda pada pasien emergency. Maka itu yang kemudian juga perlu diperhatikan ya, kalau kalian OSC, saya melihat ada kondisi yang gini, mahasiswa itu suka kalau OSC, bahkan sampai kalau udah OSC UKM PPD, karena mungkin sudah koas ya, jadi udah lebih mentas gitu ya, udah ketemu kasus langsung, ketemu pasien langsung, udah bisa lebih jeli aja waktu melakukan kegiatan anamnesis. Tapi yang sering menjadi problem itu kalau belum masuk koas, misalnya OSC seleksi gitu ya, OSC kompre mau masuk koas. Itu sering kalian itu gini, tidak bisa membedakan mana emergency case sama non emergency case. Kasus emergency sama kasus non emergency. Saking mungkin hafalannya anamnesis itu mulai dari A sampai Z gitu ya. Sudahlah tahu kasusnya itu kasus emergency, yosi di anamnesis A sampai Z. Salah enggak? Ya kalau anamnesisnya sendiri mungkin prosedurnya tidak salah kaitannya dengan cara menganamnesis. Tapi masalahnya biasanya pada kasus-kasus OSC emergency itu anamnesis poin-poinnya tidak sedetail itu diminta. Malah justru akan lebih fokus pada pemeriksaan fisik misalnya atau treatment awal, tata laksana awal sesuai dengan kondisi konteks emergensinya.
Nah, sementara kebalikannya, kalau non-emergency, kadang-kadang justru anamnesis yang lengkap kalian lupakan. Padahal pada kasus non-emergency, diagnosis soal OSCE-nya itu keluar di anamnesis. Karena pasti kan soal OSCE itu kan dibuat sedemikian rupa sehingga full blown ya. Jadi full blown itu kamu dari anamnesis aja, kalau kamu lengkap, kamu sudah tahu diagnosisnya apa. Nggak usah ditambah pemeriksaan fisik gitu ya, karena memang sengaja dibuat full blown gitu. Nah, itu yang sering menjadi masalah. Nah, kalau di sini konteksnya adalah kondisi hubungan dokter pasien yang sifatnya memang lebih banyak pada konteks kondisi non-emergency. Karena kalau untuk kondisi non-emergency, kamu mau tanya sembarang kalir kan nggak ada masalah ya. Nggak selak ke susu pasiennya meninggal kan. Tapi kalau pasien emergency, mbok tanya sembarang kalir dulu, habis itu selesai nanya pasiennya meninggal. Kenapa? Soalnya nggak segera kamu berikan tata laksana awal. Nah, dari penggalian data awal, pasti kita akan menanyakan atau mengevaluasi, mengeksplorasi kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi pada pasien. Maka perlu kalian bisa membedakan atau mengidentifikasi mana disease, mana illness, mana sign, mana symptom. Ya, karena kadang-kadang waktu anamnesis kalian berfokus pada sign, misalnya seperti itu. Padahal justru waktu anamnesis yang perlu dieksplorasi adalah simptomnya. Apa sih yang dirasakan oleh pasien, seperti apa gitu. Dan itu yang kemudian harus dikejar bagaimana caranya agar nanti masalah-masalah yang dirasakan oleh pasien itu bisa muncul. Kalau di sini kan tertulis bagaimana perasaannya, bagaimana ekspektasinya, bagaimana harapannya, bagaimana kekhawatirannya, persepsinya seperti apa. Karena dasar-dasar dari kondisi personal yang mendasari pasien pada saat datang ke kalian, seorang dokter, itu nanti akan mempengaruhi bagaimana tata laksana atau tindakan klinis yang mau kalian berikan kepada pasien. Kalau persepsi antara dokter sama pasien ini nggak nyambung, nggak sejalan, bagaimana kemudian kalian bisa memberikan edukasi pada pasien. Setelah itu, jangan lupa kalau kita bicara kedokteran keluarga, pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan pendekatan dokter keluarga, maka kalian harus melihat pasien komplit, holistik kan kemarin. Berarti kalau holistik berarti mencakup aspek apa? Biopsikososial, jadi secara utuh. Karena bisa jadi, sudah bolak-balik saya bilang, pasien tidak hanya datang dengan keluhan biologisnya saja, tapi mungkin ada kondisi psikologis atau sosial yang bisa mempengaruhi kondisi dari pasien. Nah, nanti biasanya kalau di kedokteran keluarga itu kita akan mengidentifikasi problem-problem apa saja yang nanti muncul pada diri pasien. Jadi bisa jadi pasien datang dengan keluhan sefalgi, tapi ternyata waktu didiagnosis, menegakkan diagnosis klinisnya, keluhannya nggak cuma satu, bisa jadi ada 3 diagnosis klinis, maka semua itu dianggap sebagai problem. Kalau di dalam kedokteran keluarga nanti ada istilahnya semua problem, baik itu clinical problem atau bisa yang kita identifikasi sebagai psikologis atau social problem, itu nanti diidentifikasi dan di dalam rekam medisnya itu nanti akan ditunjukkan mana yang masih ongoing proses untuk dilakukan tindakan klinis, mana yang sudah close. Yang maksudnya close itu adalah sudah selesai masalahnya. Mana yang masih kamu sedang kerjakan intervensinya untuk membuat masalah itu menjadi close gitu. Jadi nanti bisa jadi sebenarnya hari ini saya nggak akan ngasih POMR lagi, problem oriented medical record, karena saya lihat kalian nanti kegiatan project based learningnya di lapangan lebih ke arah hanya dinamika keluarga saja gitu. Kalau mungkin yang sebelumnya karena berbasis dari pasien, kalian juga melakukan prosedur menegakkan diagnosis klinis, cuman didampingi sama dokter fungsional di puskesmas, itu memang memungkinkan untuk diinformasikan mengenai problem oriented medical record, sehingga nanti kalian bisa semacam membuat
laporan kasus sederhana mengenai pasien tapi dengan pendekatan kedokteran keluarga. Cuman karena tugas project based learning-nya lebih ke arah family assessment saja, jadi sementara saya skip saja karena sebenarnya rekam medisnya prinsipnya sama, cuman kalau untuk di kedokteran keluarga kita menggunakan problem oriented medical record. Jadi nanti ada problem-problemnya apa, lalu diidentifikasi tindakan yang bisa dilakukan apa untuk menyelesaikannya, lalu apakah nanti di kunjungan berikutnya problem tersebut sudah terselesaikan atau belum terselesaikan. Biasanya seperti itu. Nah, sebenarnya nanti ini yang melingkupi adalah patient-doctor relationship. Jadi nanti saya akan berikan sedikit atau mengulang sedikit mengenai hubungan dokter pasien. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat patient center care itu bisa memberikan kontribusi yang ke arah positif sebenarnya di dalam layanan kesehatan? Ada beberapa penelitian atau banyak penelitian yang ternyata memang menunjukkan ketika seorang dokter itu menggunakan layanan dengan basis atau berfokus pada pasien, maka tingkat kepuasan pasien otomatis akan naik. Kenapa? Ya tadi, seperti yang sudah saya sebutkan kemarin, ketika pelayanan kesehatan itu berfokus pada pasien, maka apapun yang dikerjakan oleh dokternya pasti atas dasar persetujuan atau diketahui oleh pasien, atau dalam artian memang dipilih oleh pasien, ditentukan sendiri oleh pasien gitu ya. Dari sekian opsi yang diberikan oleh dokter, pasiennya mungkin memilih melakukan A gitu ya. Nah, dari situ kemudian pasien akan merasa puas. Puas kenapa? Karena dia dihargai, dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan klinis. Dan itu banyak sekali penelitian yang menunjukkan memang patient center care lebih unggul dibandingkan doctor center care atau disease center care. Nah, mungkin kalau kita lihat disease center care ini sebenarnya sama seperti doctor center care atau dengan kacamata yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena kita melihat kalau yang namanya disease center care itu penegakan diagnosisnya atau layanan kesehatannya hanya berbasis penyakit. Nah, sebenarnya ini yang kemudian harus dirubah. Saya khawatir karena kebetulan di kurikulum di pendidikan di FK Unisma untuk di blok-blok sistem itu memang masih belum integrated untuk pendekatan yang holistik komprehensifnya. Kebanyakan kalian waktu belajar di blok sistem pasti disease center care, iya apa enggak? Berbasis sama penyakit aja. Kalian cuma mikir, oh kasus di skenario mungkin di blok di GES itu skenarionya ini, kasusnya ini, diagnosisnya ini. Maka waktu di blok di GES, waktu tutorial, pasti kan ujung-ujungnya cuma apa? Menegakkan diagnosis klinis, habis itu tata laksana. Tata laksana biasanya kalau ada farmakoterapi ya farmakoterapi, kalau ada misalnya kasus bedah, berarti tata laksananya ke arah pembedahan. Udah, that's it, begitu aja kan. Pernah nggak waktu di blog kemudian kalian belajar how to promote atau how to prevent penyakit tersebut? Ada nggak? Mungkin ada beberapa blog yang memasukkan komponen tersebut tapi tidak semuanya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi permasalahan karena ujung-ujungnya dokter yang tercipta adalah yang disease center care. Karena hanya melihat pasien datang dengan penyakit dan itu terbukti waktu kalian koas. Kelihatan gitu. Bagaimana kemudian kalian lebih fokus pada penyakitnya, bukan fokus pada pasiennya. Tapi apakah tidak ada koas yang benar bisa menjalankan patient center care? Ada sebenarnya, tapi nggak banyak, cuma 1-2 orang. Biasanya kelihatan performanya atau kelihatan bagaimana caranya dia menghadapi pasien. Itu kelihatan. Kalau dia terbiasa menjalankan patient center care dalam kapasitasnya sebagai seorang koas, masih menempuh pendidikan profesi, sama yang nggak terbiasa, nah itu nanti kelihatan bedanya waktu di ujung, waktu di akhir biasanya. Karena apa? Karena ketika dia sudah terbiasa menjalankan patient center care, kemampuan komunikasinya itu biasanya lebih terasah. Dan itu secara tidak langsung akan nampak atau terlihat. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Ya sebenarnya pelan-pelan dirubah. Karena ini kan kalian sudah tahun akhir ya, sebentar lagi kalian mau masuk koas.
Koas memang sebenarnya pemetaannya SMF-nya atau stasenya atau lab-labnya itu kan memang terkotak-kotak ya. Jadi nanti yang masuk bedah, terus yang masuk objin, memang seperti itu, memang placement atau pembagian di pendidikan profesi. Nah, cuman pesan saya sebenarnya di sini adalah yuk meskipun kalian masuk di stase-stase atau lab-lab yang sudah terkotak-kotak seperti waktu kalian menjalani block system, yuk mulai pendekatan yang kalian lakukan itu nanti pendekatan patient center care, jangan lagi disease center care. Kenapa? Kalian udah ketemu pasien loh. Mungkin waktu kalian di preklinik, kalian ketemunya apa? Kertas doang kan? Pasiennya nggak real kan? Waktu OSC, kalian ketemunya siapa? Probandus kan? Pasien beneran? Enggak, pasien pura-pura gitu ya. Saking pura-puranya bahkan mereka lebih profesional daripada yang diuji loh ya. Iya, sampai mereka probandus itu kalau lagi OSCE itu bisa loh identify kalian itu ada di level mana. Saking sudah seringnya probandus yang sudah tahu, nanti di FK itu kan ada probandus yang mulai dari awal OSCE sampai sekarang itu masih ada dan mereka bisa identify. Dok, hari ini yang ujian yang mau UKM PPD ya? Dok, hari ini yang ujian masih kelas 1 ya? Dok, hari ini yang ujian, ini yang mau koas ya? Mereka bisa loh identify kalian. Sejeli itu mereka sudah bisa mengidentifikasi ini mahasiswa di depan saya, ini yang sudah lulus koas, yang mau koas, atau yang masih preklinik bisa. Bukan dosennya loh, kalau dosennya jelas tahu lah kan, tahu NIM-nya dan segala macamnya. Tapi kalau probandusnya kan tidak kenal kalian, tapi mereka bisa ngomong, bisa komen. Kalau yang sudah senior-senior tuh bisa langsung komen. Kadang-kadang ada yang kalau udah koas tuh ujian UKM PPD, terus mungkin performanya nggak optimal gitu ya, itu probandusnya malah komen gini, dok ini sudah mau jadi dokter ya, kok gitu? Emang gimana Pak? Ya harusnya kan gini ya periksanya dok. Mereka belajar dengan diperiksa kalian loh ya. Mereka tahu loh harusnya kan gini ya dok ya periksanya. Oh iya, pinter. Bapaknya sudah bisa ngerti sendiri hanya dengan menjadi probandus. Nggak usah kuliah kayak kalian ya, tapi nggak bisa juga ya kalau kayak gitu nggak ada keilmuannya ya. Nah tapi dari situ sebenarnya pasien itu, ini kan probandus pasien pura-pura. Nah kalau pasien beneran, bisa kan menilai dokternya dengan cara seperti itu aja udah kerasa, udah kelihatan. Ya sama lah kamu kalau bertemu sama orang, misalnya saya ketemu sama Taufik, ya, terus saya ngomong juga sama Ainur, beda nggak rasanya? Beda nggak? Kalau Ainur mungkin pembawaannya serius gitu ya kalau ngomong sama saya. Kalau Taufik ini kalau sama saya, mungkin kalau ketemu cengengesan, mesem, ya nggak Taufik? Iya, kamu lebih sering cengengesan soalnya kalau ketemu sama saya daripada Ainur. Kalau Ainur tuh kalem gitu ya, diem aja gitu ya. Aslinya nggak kalem ya, aslinya begajulan gitu. Nggak. Nah kan beda ya, jadi pasien kan bisa menilai seperti itu. Nah disease center care ini sifatnya sangat tradisional sebenarnya. Kenapa? Karena pendekatannya cuma pendekatan penyakit gitu. Kalau pendekatan penyakit ya ujung-ujungnya ya udah cuman anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis tata laksana. Kan benar ya sebenarnya, benar nggak seperti itu? Ya benar aja, cuman pada saat memberikan pendekatan-pendekatan layanannya ya hanya fokus pada penyakitnya pasien aja. Misalnya apa? Pasiennya datang dengan keluhan sefalgi, ya kalian cuma fokus di sefalginya aja. Pernah nggak tahu sefalginya karena apa? Memangnya orang datang nyeri kepala itu cuman ujung-ujungnya nyeri kepala doang. Siapa tahu nyeri kepalanya pusing karena nggak punya uang. Terus gimana? Disumbang gitu dok. Biar nggak sefalgi lagi kan sembuh ya dok ya kalau disumbang gitu. Biar nggak sefalgi ya nggak gitu juga sih. Oke. Nah kalau disease center care memang dia menekankan pada patologi dari suatu penyakit, tapi tidak menekankan pada bagaimana perasaan pasien yang menderita suatu penyakit. Perasaan pasien penting apa enggak? Iya, perasaan kalian aja penting untuk dihargai sama pasangan kalian kan? Iya, apalagi perasaannya pasien gitu kan. Kalau tidak bisa dipahami oleh dokternya, kira-kira gimana pasiennya rasanya? Aduh sedih rek, melase ke dokter, dokternya nggak ngerti perasaanku, aku loh misalnya, oh ya hati-hati ya, nanti kebetulan kalian
ketemunya pasien dan keluarga paliatif ya. Mungkin perlu sedikit memahami, makanya tadi saya nanya diagnosisnya apa gitu. Karena sedikit banyak ketika kalian tahu kondisi pasien, diagnosis pasien, kalian bisa membayangkan seperti apa kondisi pasien dan keluarganya. Maka perlu hati-hati pada setiap kondisi, misalnya setiap wawancara yang kalian lakukan, karena biasanya mungkin ada ada kondisi yang sensitif yang agak sulit untuk disampaikan atau ditanyakan pada pasien dan keluarganya. Tapi kayaknya kalau yang kasus-kasus kalian ini kebetulan yang sudah lama ya, mungkin sudah terdiagnosis agak lama, jadi mereka cenderung sudah mulai stabil kondisinya gitu. Tapi kalau masih awal-awal, saya nggak tahu apakah ada yang awal atau yang memang sudah lama terdiagnosis. Mungkin kalau awal-awal masih agak labil biasanya kondisi emosi pasien maupun keluarganya, sehingga nanti perlu hati-hati pada saat bertanya gitu. Jangan sampai nanti waktu kalian mewawancara ada hal-hal yang menurut pasien atau keluarganya menyinggung gitu. Karena kan kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya mau menanyakan sesuatu, tapi ternyata hal tersebut sangat menyinggung perasaan mereka gitu. Jadi perlu hati-hati, perlu bermain sedikit kemampuan komunikasi interpersonalnya untuk memahami. Maka sebenarnya paling gampang, paling dasar tuh nanya dulu sih gitu. Jadi maksudnya at least gitu, meskipun kalian baru kenalan sama pasiennya, pura-pura basa-basi dulu lah, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu, terus apa gitu, basa-basi dulu gitu. Dari situ kan akhirnya tahu, mungkin pada saat ketemu kalian pas lagi kondisinya nggak nyaman secara psikologis gitu, jadi nanti akan mempengaruhi waktu di wawancara. Tapi kalau dia ngerasa nyaman, kalian mau tanya apapun biasanya mereka akan cenderung lebih terbuka gitu. Jadi perlu menyelami dulu, perlu menciptakan kondisi rapport building dulu antara kalian sama orang yang kalian ajak komunikasi gitu ya. Karena kebetulan pasien-pasien yang kalian datangi kan paliatif semua ya. Kalau nggak paliatif misalnya cuman batuk pilek mah biasa aja gitu. Tapi kalau paliatif nih agak-agak perlu diselami dulu kondisinya seperti apa pada saat kalian bertemu ya. Nah ini yang kemarin sudah ya. Ini sedikit perbedaan kalau kalian menggunakan patient center care tadi sama yang disease center care. Kalau ada penyakit, ya, kalau kalian menggunakan pendekatan disease center care, pasti kalian cuma berpikir, itu penyakitnya karena apa? Harus diselesaikan dengan cara apa gitu. Tapi kalau pendekatan yang kalian lakukan adalah patient center care, kalian pasti akan mengevaluasi hal-hal yang tertulis di sini. Seberapa berat sih masalah itu buat pasien? Seberapa berpengaruhkah kondisi yang dirasakan oleh pasien ke kehidupan pasien? Apakah itu mempengaruhi hubungannya dengan keluarganya? Apakah itu dipengaruhi oleh kondisi pekerjaannya? Apakah itu ada hubungannya dengan finansial atau ekonomi dan lain sebagainya? Kalian pasti akan mengeksplorasi ini gitu. Ya masa sih ada pasien datang dengan keluhan insomnia misalnya, terus kalian nggak nanya kualitas hidupnya sekarang bagaimana, maksudnya kondisi kehidupannya. Biasanya kan kalau orang insomnia tuh cukup terganggu ya kualitas hidupnya, karena dia nggak bisa tidur malam, terus waktu pagi gitu dia lebih cenderung tidak fresh dibandingkan mereka yang bisa istirahat dengan cukup. Pasti kan sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi tidak hanya biologisnya tapi psikologis dan sosialnya. Nah kalau kalian tidak eksplorasi itu ya kalian pasti akan cuman tahu bahwa oke, ini insomnia, ya udah kalian kasih apa? Dikasih obat aja gitu ya, dikasih obat tidur gitu, udah selesai. Ya tidur sih nanti, pasnya tidur kan? Tidur, tapi jadinya apa? Addiction kan ke obatnya kan? Karena masalahnya nggak pernah selesai. Ada ya orang, nanti kalian mungkin kalau ketemu pasien-pasien lansia itu kan geriatri kan memang mudah, sering sekali keluhannya insomnia ya. Kalau kalian kasih obat penenang, salah satu farmakoterapi atau DOC-nya untuk insomnia, oke selesai ya. Tapi yang sering terjadi adalah mereka itu cenderung akan bergantung pada obat tersebut. Datang ke kalian cuma minta resepin obat itu. Misalnya apa? Yang paling sering itu alprazolam, karena yang paling sering diresepin ya kalau ada orang insomnia geriatri. Nanti datang ke kalian seminggu lagi minta alprazolam lagi. Tiap minggu atau tiap bulan minta alprazolam, keluar nggak di farmasi? Susah sekarang keluarnya, soalnya itu kan obat penenang kan, jadi agak sulit untuk keluarnya.
Lah kira-kira kalau seperti itu gimana? Menyelesaikan masalah enggak? Enggak gitu. Jadi kan harus dirunut dulu. Oh, mungkin bisa jadi insomnia kenapa? Soalnya anak-anaknya pada jauh semua dan enggak ada yang nelpon pasiennya. Anak-anaknya enggak perhatian sama pasiennya, enggak ada satupun yang nanya kabarnya. Ya gimana enggak iso turu? Nggak ada yang memperhatikan, nggak ada. Nah, kalau misalnya kamu solve dulu the problem, oh ternyata karena kurang perhatian dari anak-anaknya. Berarti kira-kira gimana kalau kayak gitu menyelesaikannya? Manggil anaknya, Mbak, Mas, kok ibunya nggak tahu ditelepon, Boyo disambangi, dikunjungi gitu ibunya gitu ah? Iya kalau anaknya di sini, kalau jauh gimana ya? Apa? Ditelepon. Ditelepon. Oh, terus kamu ngomong sama anaknya. Terus anaknya diapain? Diinformasikan bahwa kondisi ibunya seperti ini, bantu ibunya dan lain sebagainya begitu. Iya, Dokter Hasma review bintang 5. Langsung dapat review bintang 5 ya. Ya, apapun solusi yang kalian tawarkan kepada pasien, silahkan sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau memang memungkinkan, katakanlah anaknya bisa diajak untuk ikut menemani pada saat kontrol berikutnya, kasihlah KIE ke anaknya. Jangan KIE cuma ke pasiennya tahu harus ngapain, tapi justru bisa jadi ada faktor resiko eksternal dari pasien yang perlu kalian edukasi. Siapa ya? Keluarganya yang diedukasi biar kemudian kalau tadi kondisi kasus seperti tadi berarti memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya. Kalau jauh ya kayak tadi Hasma bilang, telepon aja. Ditelepon, barangkali minta izin sama pasiennya, boleh nggak ngobrol sama anaknya gitu. Mungkin pada saat kontrol terus habis itu izin, telepon pasiennya keluar dulu, terus kalian telepon anaknya, sampaikan kondisi orang tuanya dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi salah satu solusi gitu ya. Jadi lakukan yang bisa kalian lakukan sebatas kompetensi kalian dan profesionalisme kalian ya sebagai seorang dokter. Nah ini kalau di center management ya cuman apa sih Dek? Cuman farmakoterapi, terus tindakan non farmakoterapi. Lah kalau yang patient center mulai dari psychological support, edukasi, empowering, prevention, health promotion dan lain sebagainya semuanya masuk. Pertanyaannya, bisa nggak semuanya ini dikerjakan sama dokternya? Dokternya plus lulusan FK Unisma ya harusnya bisa dong. Loh ya toh? Kan katanya mau lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Apakah tidak bisa? Justru bisa jadi kalian yang justru bisa memberikan layanan ini dibandingkan dengan yang lain gitu loh. Kenapa? Ya kalau memang kalian sudah terbiasa misalnya memberikan dukungan psikologis kepada pasien, atau ini kalian yang pasien akan kalian kunjungi itu kan masuk di komunitasnya dokter siapa itu? Dokter siapa? Oh ya, Dokter Wang Eliana kan. Jadi Dokter Wang itu kan di rumah sakit Baptis ya, Baptis Batu. Terus dia memang bikin ini family and social support. Jadi pasien-pasien yang kalian kunjungi itu semacam kayak bergabung di komunitasnya Dokter Wang itu, pasien-pasien paliatif itu gitu. Nah, jadi kondisi yang seperti ini itu sebenarnya kalian bisa bikin. Jadi kalian tuh bisa mereplikasi apa yang dikerjakan Dokter Wang barangkali nanti kalau kalian sudah jadi dokter gitu ya. Kalian mengumpulkan pasien-pasien kalian sesuai dengan kebutuhan atau masalah-masalahnya gitu sehingga mereka bisa berkumpul bersama, terus kemudian ada relawan-relawan yang bisa mendampingi mereka gitu. Itu kan sebenarnya nilai lebih ya dari kalian, bahwa kalian mungkin tidak ada kapasitas untuk melakukan pendampingan, tapi kalian bisa bekerja sama dengan pihak yang lain, misalnya kayak relawan itu kan berarti perpanjangan tangannya Dokter Wang ya, karena Dokter Wang kan nggak mungkin mengunjungi pasien satu persatu semuanya ya. Mungkin kalau waktu di awal kayaknya Dokter Wang masih home visit semua pasiennya satu persatu, tapi setelah ada relawan, mungkin bisa jadi sekarang relawan yang jalan di lapangan gitu ya. Maka kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian nanti bentukan lain dari support pada pasien yang kemudian bisa menjadi nilai plus pada layanan kesehatan yang kalian berikan kepada pasien. Ya harapannya dari project based learning ini karena berbasisnya dari komunitas yang memang ada di
batu gitu ya. Jadi harapannya kalian bisa melihat gitu bahwa ternyata kita sebagai tenaga kesehatan kita juga bisa kok menggerakkan yang seperti itu terhadap pasien-pasien yang membutuhkan pendekatan-pendekatan integratif gitu. Karena kalau kita mengandalkan layanan kesehatan paliatif ya, kemarin kan kalian sudah dapat materi kuliah paliatif ya, kalian tahu bahwa tidak semua rumah sakit bisa atau tidak semua fasilitas kesehatan bisa memberikan perawatan paliatif. Maka Dokter Wang ini juga memang salah seorang dokter yang untuk pelayanan paliatif dia semacam membuat support group atau integrative system support yang dia buat sendiri untuk komunitas yang memang Dokter Wang bikin sendiri di Batu itu. Saya nggak tahu apakah masih terafiliasi sama rumah sakit Baptis, kayaknya masih ya. Jadi maksudnya memang pasien-pasien dari Baptis terus kemudian dikumpulkan di kelompok-kelompok bersama dengan relawan itu. Ya. Oke, nah ini kalau untuk patient center care sebenarnya ada ada kayak jembatan keledainya. Jadi VIVE ya, jadi VIVE itu sebenarnya mau dilihat apa sih yang mau kita evaluasi apa? Oh feelingsnya, jadi perasaannya, harapannya, persepsinya, ketakutannya, kekhawatirannya, terus idenya, jadi persepsinya mengenai kondisi penyakitnya, terus bagaimana kondisi sakitnya itu mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari dan apa sih yang dia inginkan dari atau yang dia inginkan ketika ketemu kalian tuh apa yang dia harapkan, ekspektasinya seperti apa. Ini sebenarnya ada di mana? Kalau di diagnosis holistik keluar di aspek personal. Ya, aspek personal nggak akan bisa kalian identifikasi kalau waktu anamnesis kalian nggak menggunakan pendekatan patient center care. Pasti ujung-ujungnya keluarnya apa? Ya cuman di diagnosis klinis aja. Ya, jadi biasakan mulai sekarang nanti kalau ketemu pasien asli mulai lebih banyak mengeksplorasi anamnesis, nggak cuman sekedar bertanya sakitnya apa, tapi tanyakan juga, evaluasi juga bagaimana sih kondisi personal orangnya itu datang ke kalian. Ya, karena sedikit banyak pasien ketika kalian tanya, Ibu yang dipikirkan sekarang apa sih gitu, itu pasien langsung ngerasa, oh dokternya nggak fokus sama sakit saya, dokternya tuh fokus pada diri saya seutuhnya gitu ya. Saya merasa saya datang ke praktek dokter tuh saya dianggap seutuhnya sebagai seorang manusia, bukan pasien yang datang dengan penyakitnya saja. Ya, dan kalau seperti itu biasanya pasiennya akan oke, saya cocok sama dokter ini, ntar saya balik lagi ke dokter ini. Kenapa ya? Karena saya ngerasa lebih dihargai sebagai seorang pasien. Ya. Ini ada beberapa contoh tapi lebih ke arah ini aja sebenarnya anamnesis ya. Jadi memang anamnesis itu kunci di awal, jadi sering-sering berlatih. Anamnesis itu nggak bisa kalian cuman baca teori, dengar kuliah seperti ini, nggak bisa. Sering ketemu pasien, sering dilatih, maka kalian akan bisa yang namanya patient center care itu nanti terinternalisasi gitu. Jadi nggak usah bingung dok gimana caranya biar kita bisa memberikan layanan yang berpusat pada pasien, kerjakan saja, latih saja gitu. Nanti otomatis akan terbiasa dan akhirnya ya bisa. Gitu. Kalau nggak biasa dikerjakan, ya akhirnya ya nggak bisa. Memang kelihatan. Gitu. Dan tadi saya sudah sebutkan. Nanti waktu ujian OSCE Kompre baru akan kelihatan mana yang terbiasa patient center care sama yang enggak. Itu kelihatan sebenarnya dari performanya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, saya kayaknya langsung ke counseling skill aja. Barangkali besok butuh waktu ke home visit ya. Saya nggak minta kalian jadi psikolog atau jadi psikiater, tapi sebenarnya kemampuan konseling itu harus dimiliki oleh seorang dokter umum. Jadi waktu memberikan KIE, edukasi itu nggak cuma sekedar edukasi, tapi edukasi yang di situ kalian menggunakan teknik konseling. Kenapa? Karena kalau edukasinya hanya edukasi seperti biasa, misalnya Pak jangan merokok ya, pasiennya berhenti nggak merokok? Kenapa? Hah? Kenapa kira-kira? Karena dokternya ngerokok juga. Misalnya dokternya nggak ngerokok, dokternya bilang, Pak, Bapak ini lo punya penyakit jantung,
Ya apa dok, lek biar enggak serangan jantung. Ya aja ngerokok pak, soalnya ngerokok itu kan berbahaya bagi kesehatan. Ya wis tahu dok, wong di apa namanya? Dibungkus rokok wis enek gambare loh dok. Tapi yo enggak ngaruh ya. Pernah ada penelitian enggak? Kayaknya ada sih penelitiannya, cuma harus dicari. Efektivitas penggunaan media edukasi yang diselipkan di bungkus rokok yang zaman dulu kan nggak ada tuh, gambarnya kan bagus-bagus tuh. Sama sekarang yang kalau di bungkus rokok tuh ada gambar yang elek-elek gitu, itu efektif apa ora? Temenan wis diteliti. Sajane itu bisa jadi penelitian skripsi loh ya. Menanyakan meneliti kira-kira bagaimana efeknya ketika beli ada gambar sama enggak. Di sini ada yang ngerokok? Hah? Ada yang ngerokok? Najwa ngerokok? Ngerokok? Ada yang ngerokok? Ada yang ngerokok? Vape? Kalau vape tuh sekarang belum ada gambar yang menakutkan. Nanti abis ini barangkali regulasi pemerintah vape juga harus ada gambar yang menakutkan gitu ya. Karena ternyata sudah banyak penelitian itunya ya, dampak negatif dari vape ya. Kalau yang merokok ada yang masih pakai rokok tradisional, maksudnya bukan vape. Enggak, kalau ntar diseneni mbak ibu ya. Yang lain ada yang ngerokok mbak-mbaknya? Yakin. Vape enggak? Enggak. Yakin? Yakin. Ya sekarang soalnya tidak membedakan ya casingnya ya. Betul nggak? Iya, nggak membedakan kan casingnya? Iya, dan sesuatu yang menurut mungkin di masyarakat sekarang, masyarakat modern itu sesuatu yang nggak masalah gitu, itu sesuatu yang lazim gitu. Jadi maksudnya bukan sesuatu yang aneh lagi gitu ya. Ya apalagi kita di Malang ya, kota besar, terus banyak mahasiswa, banyak orang pendatang dari segala macam tempat gitu. Jadi bukan hal yang aneh lagi gitu. Cuman yang sulit itu adalah ketika yang melihat belum terpahamkan gitu ya. Maksudnya belum teredukasi dengan baik gitu ya. Karena saya pernah yaitu saya lagi jalan sama anak saya, terus ya mbak-mbak mohon maaf casingnya jilbaban. Ya, terus balbul pakai vape. Anak saya nanya, itu ngerokok tak bunda? Kan jilbaban. Ayo. Kalau yang laki-laki mungkin dia nggak nanya gitu, karena yang ngerokok vape itu mbak-mbak jilbaban. Ya nanyanya kan anak kecil ya, wajar ya, kan jilbaban. Nah, jadi perlu diperhatikan. Kalau yang laki-laki mungkin santai-santai aja, nggak kelihatan ya. Kan nggak jilbaban, jadi terus gimana? Lo kan pakai songkok bunda gitu. Nggak, intermezzo aja. Ya itu keputusan hidup kalian sih, silakan dicermati aja sendiri ya. Oke, sekarang balik ke konseling. Nah kalau dari definisinya, konseling ini sebenarnya di sini fokusnya memang pada hubungan ya. Jadi hubungan yang berkualitas, kalau kita dalam konteks layanan kesehatan berarti ya antara dokter dengan pasiennya. Tapi yang perlu digarisbawahi sebenarnya di kata kunci berikutnya, memfasilitasi self knowledge, emotional acceptance sama development. Jadi ibaratnya adalah konseling itu bukan sekedar menyampaikan edukasi informasi kepada pasien, tapi ditambah dengan sesi di mana edukasi informasi yang disampaikan itu benar-benar dipahami oleh pasien dan keinginan untuk dia melakukan perilaku kesehatan atau perubahan perilaku kesehatan benar-benar bersumber dari diri
pasien. Jadi ibarat kata kalian membantu pasien untuk membangkitkan dorongan internal dari diri pasien untuk melakukan perubahan. Karena kalau tadi cuma sekedar kalian bilang, Pak jangan merokok, merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Apakah tidak ada manusia di muka bumi yang paham bahwa merokok itu merugikan kantong dari segi finansial, apalagi kalau tiap hari habisnya 2 pak, 3 pak, rugi enggak kantongnya? Oke. Kesehatannya rugi apa enggak? Iya, kalau dari kacamata kita dokternya mungkin rugi, kalau dari kacamata pasien ya enggak, soalnya kalau enggak ngerokok stres, enggak produktif, iya kan? Loh, iya kan? Itu kan dari kacamata orang yang merokok kan? Karena memang kondisi merokoknya sudah dijadikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kira-kira kalau kalian ngomong ke pasiennya kayak gitu, Pak jangan merokok, rokok berbahaya, pasiennya dengar nggak? Berubah nggak? Caranya biar berubah gimana? Nunggu sakit, temenan. Bapak saya sudah serangan jantung, bapak saya dulu perokok berat ya, saya cerita bapak saya dulu perokok berat, usia 40 sudah IMA, infak miokardi akut, sudah pasang ring, setelah pasang ring apa? Sakit kan? Berhenti? Enggak, ngerokok lagi. Anaknya masuk FK, udah jadi dokter, ya tetap ngerokok lagi. Udah, jadi padahal dulu berjanjinya adalah kalau anaknya bisa masuk FK jadi dokter berhenti merokok. Tapi ternyata tetap merokok, ya berat kata janji palsu aja ya anaknya udah jadi dokter. Ya. Karena memang sudah jadi sesuatu yang ya tadi saya sebutkan, kalau sudah mempengaruhi kehidupannya udah memang jadi kebiasaan ya susah kalau mau dirubah gitu. Terus gimana? Konseling apakah langsung merubah? Enggak, kalau motivasi internalnya enggak dibangkitkan. Kalau misalnya tadi karena sakit, karena keluarganya, itu cuma motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal lama apa enggak? Lama, belum tentu. Kalau motivasi internal, bisa jadi habis itu langsung berubah karena merasa bahwa oke, saya tahu bahwa ini tidak baik buat kehidupan saya, tidak baik buat kesehatan saya, dan saya ingin berubah. Tapi dari diri saya sendiri, baru pasiennya berubah. Lah gimana cara bikin pasien berubah? Kalau jadi dokter, dijelaskan dampaknya. Ya semua tadi saya sebut, semua manusia juga tahu dampaknya kan? Ditakut-takuti. Ayo wes, takut-takutin temanmu kira-kira. Kira-kira habis itu berubah apa enggak? Enggak, apalagi kan tadi temanmu bilang dokternya juga merokok. Dokter merokok, ya ada kan dokter yang merokok kan? Emang dokternya enggak tahu? Dokter Ilham, oke. Memang dokternya enggak tahu kalau merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Tahu, malah lebih tahu banyak mungkin ya, tapi ternyata ya sama, enggak kan? Iya, ya berarti kan ada kondisi-kondisi dorongan di dalam dirinya yang membuat dia tidak melakukan perubahan perilaku tersebut. Maka konseling ini sebenarnya tujuannya adalah memfasilitasi pasien atau klien ya bahasanya kalau di konseling, respect value mereka, sumber daya yang ada pada diri mereka dan kapasitas mereka untuk memutuskan sendiri dan melakukan perubahan itu sendiri. Berapa lama sih butuh waktu konseling? Berapa? 1 menit? Nanti di sini ada satu kali sesi konseling itu membutuhkan waktu sebenarnya cukup 15 menit saja. Tapi nggak bisa kalau cuma dilakukan 1 kali, pasti harus dilakukan berkali-kali. Karena sifatnya konseling memang melakukan repetisi ya, jadi informasi, edukasi, repetisi, terus konseling bolak-balik sehingga kemudian ada proses perubahan perilaku. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah konseling itu bukan sesi motivasi.
Ya, meskipun nanti yang terbangkitkan pada konseling untuk merubah ini sebenarnya nyambungnya ke pembentukan perilaku kesehatan. Yang dibangkitkan memang nanti adalah motivasi internal dari pasien. Tapi sesi konseling bukan sesinya motivator. Jadi kalian nggak perlu untuk menjadi seorang motivator untuk menjalani sesi konseling, tapi cukup menjadi seorang dokter yang memiliki kemampuan untuk melakukan konseling. Ya, tapi biasanya untuk konseling ini kalau pada praktiknya ya di layanan kesehatan, kalau kalian nanti jadi dokter nggak bisa digabung dengan sesi pemeriksaan biasa. Jadi harus ada sesi atau hari khusus konseling pasien, terutama pasien-pasien yang tambeng. Pasien-pasien yang kalau diedukasi bolak-balik nggak berubah-berubah. Nah itu boleh kalian jadwalkan sesi khusus konseling sama saya, sama kalian gitu ya, untuk khusus cuman di konseling informasi atau apa yang harus dilakukan pasien di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke, tujuan dari konseling sebenarnya meningkatkan hubungan antara dokter dengan pasien, lalu membuat pasien itu lebih memahami dirinya lebih baik, memahami kondisi keluhan kesehatannya atau masalah kesehatannya lebih baik, sehingga apa tujuannya? Merubah perilakunya dari perilaku yang jelek menjadi perilaku yang baik. Meningkatkan kepercayaan diri pasien untuk menghadapi segala permasalahan kesehatan pasien, dan membuat pasien itu merasa berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan kesehatannya sendiri. Tapi yang perlu digarisbawahi, not always to solve the problem. Konseling tidak selalu menjanjikan masalahnya selesai. Karena lagi-lagi semuanya akan tergantung dari pasiennya mau berubah atau tidak berubah. Tapi at least kalian sebagai dokter sudah memfasilitasi untuk memberikan konseling kepada pasien agar ada perubahan perilaku dari perilaku yang jelek menjadi perilaku yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa tahapan konseling. Sebenarnya mirip seperti tahapan kalau kalian melakukan ini ya, kegiatan anamnesis ya, atau menegakkan diagnosis klinis seperti biasanya. Jadi mulai dari menyapa pasien, lalu ini seperti anamnesis ya, ask and assess, terus kemudian tell, ini seperti kalau kalian edukasi gitu ya. Cuman nanti ada beberapa sesi-sesi tambahan, jadi di sini ada menjelaskan, explain lebih jelas, nanti terus ada sesi treatment. Jadi treatment itu biasanya ditaruh di akhir, itu menjelaskan tindakan-tindakan klinis apa yang kemudian akan dikerjakan pada pasien. Ya. Tahapan-tahapan konseling, jadi membangun hubungan dokter pasien dulu, terus eksplorasi masalah dan memahami understanding masalah, dan baru dilanjutkan dengan diskusi yang rasional. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Nah, pada saat membangun hubungan dokter pasien, itu kalau dulu kalian pernah belajar hubungan dokter pasien waktu di kelas 1 di blok learning skill, bagaimana cara membangun hubungan dokter pasien, sebenarnya di sini ada semua. Bahwa sebagai seorang dokter, kamu harus ada untuk pasien, iya apa enggak? Kira-kira kalau dokter Dewi Fauza mana? Lagi ketemu sama pasien, tapi dokter Dewi Fauza tuh sangat pemalu sekali. Ketemu pasien tuh banyakan nunduk aja. Nunduk, nulis terus gitu. Kira-kira pasiennya ngerasanya gimana? Hah? Terabaikan, merasa diabaikan. Berarti kalau ujian OC kalian kebanyakan nulis, probandusnya merasa diabaikan nggak? Seperti itu nggak kalian kalau ujian OC? Ya nggak? Iya, kalian ujian OC tuh saya perhatikan ada beberapa mahasiswa atau peserta tuh yang isinya tuh nulis tok di lembar hijau. Kayak nggak habis-habis semuanya ditulis gitu. Sampai saya bingung, ini probandus nggak dilihat, nggak diapain gitu. Cuma nulis aja gitu. Sebenarnya butuh ditulis. Biar apa? Biar ingat gitu. Biar ingat. Emang perintahnya disuruh nulis? Lah terus kertasnya buat apa? Oh, buat catatan aja dok gitu ya, biar nanti bisa ngelihat lagi, oh tadi ternyata ini gitu ya, oh ya. Kalau memang yang ditulis hal-hal yang penting-penting aja gitu, atau kalau memang kalian diminta untuk menulis tata laksana
farmakoterapi, karena di situ kan kertas hijau, kertas resep kan sebenarnya, gitu kan. Tapi apakah kemudian menjanjikan resepnya ditulis dengan baik? Oh, enggak, udah sadar diri sendiri kan, belum tentu nulis resepnya dengan baik gitu kan. Tapi kalian tuh mesti fokus sama kertas hijau. Jadi kadang-kadang tuh ada yang kalau ujian tuh sebenarnya nggak butuh untuk nulis, itu kalau saya ya, itu biasanya nggak saya kasih kertas hijaunya. Kenapa? Biar kalian tuh nggak fokus nulis aja gitu, karena di situ perintahnya semua lakukan, nggak ada nulis resep sama sekali. Lah butuh nggak kalian? Sebenarnya nggak butuh. Yang penting kalian ingat aja informasi-informasi kunci gitu ya. Atau kalau di kertas hijau nulisnya informasi kunci aja gitu ya. Jadi nanti perlu diperhatikan ya, karena saya bolak-balik kalau nguji itu mahasiswa terlalu fokus pada kertas hijaunya, lupa pada pasiennya. Bahkan kertas hijau itu digeret-geret kemana-mana, sampai ke pemeriksaan fisik di bed pun tuh kertas hijau dibawa-bawa. Terus abis satu periksa tulis, satu periksa tulis. Enggak, tapi kalau kelas 4 biasanya udah enggak kayak gitu. Yang sering kayak gitu anak kelas 1, kelas 2. Baru Nancy, habis Nancy nulis. Terus ngerjakan yang lain pemeriksaan nulis gitu. Capek saya ngelihatnya gitu. Yang nguji itu gemes gitu ya. Dikit-dikit nulis gitu. Aduh, waktunya habis hanya buat nulis. Masalahnya kalau pas lagi ujiannya ujian mengerjakan tindakan. Ya, jadi kalian jangan fokus nulis aja gitu ya. Oke. Tapi nggak boleh nulis ya, boleh, cuman maksudnya jangan fokus di situ, waktunya terbatas soalnya. Terus bagaimana kemudian seorang dokter harus bisa mendengarkan pasien? Mendengarkan itu artinya apa sih? Mendengarkan, seorang dokter tuh mendengarkan tuh yang dimaksud seperti apa? Yang dengar aja dok, yang dengar. Mendengarkan tapi juga memahami apa yang disampaikan oleh pasien. Jangan, hah? Apa Pak, ulangi boleh? Tadi apa yang Bapak bilang? Itu kira-kira dokternya dengerin apa enggak, fokus apa enggak? Ada enggak yang kayak gitu? Secara enggak sadar kalau pas OSCE ada. Saya sering kadang-kadang lihat mahasiswa, boleh diulangi lagi Pak, tadi apa yang disampaikan gitu ya, berarti ini kelihatan ini enggak fokus sih ya. Oke, jadi mendengarkan tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan, tapi kemudian bisa memparafrase, bisa menyimpulkan, bisa memahami apa yang disampaikan oleh pasien. Nanti di tahap berikutnya pada tahap eksplorasi dan understanding, di sini baru kalian mulai menerapkan skill untuk probing, jadi menunjuk langsung pada masalah atau problem-problem yang teridentifikasi. Lalu sebenarnya kalau pada saat ini perlu mengeksplorasi, itu maksudnya mengidentifikasi masalahnya apa, tapi biasanya kalau sesi konseling ini dikerjakan, dokter itu sudah tahu tujuan konseling hari ini tuh buat menyelesaikan yang mana. Biasanya itu di awal sudah seperti itu, sehingga nanti fokusnya langsung pada pemberian informasi-informasi yang relevan sama problem yang mau diselesaikan. Apakah pada setiap sesi konseling itu hanya bisa menyelesaikan satu masalah atau hanya bisa memasukkan sesi konseling untuk satu problem? Sebaiknya iya, karena kalau terlalu banyak problem yang dimasukkan, khawatirnya pasiennya menjadi tidak fokus pada dirinya sendiri, mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Maka biasanya kalau problemnya ini katakanlah misalnya pada pasien diabetes mellitus gitu ya, pasiennya tuh punya problem suka nggak minum obat, terus makannya suka nggak keatur gitu. Maka kalian bisa fokus dulu di mana? Kalian mau fokus memperbaiki perilaku makannya pasien atau fokus pada perilaku minum obatnya pasien gitu. Karena kalau ditumpuk-tumpuk nanti kondisinya waktu kalian mengeksplorasi masalahnya nggak keluar. Mengeksplorasi masalah maksudnya gini, apa yang bikin pasien lupa? Biasanya pasien lupa minum itu apa sih? Karena nggak ada yang mengingatkan gitu ya, atau karena pasiennya sudah lansia, sudah tua, tinggal sendiri di rumah ya nggak ada yang mengingatkan, atau bisa juga
lupa memang kalau dia harus minum obat, atau dia bukan lupa, memang sengaja meninggalkan sesi minum obatnya. Maka kan fokusnya di situ dulu. Nanti kalau masalahnya kayak tadi nutrisinya biar perilaku makannya lebih tepat gitu, lebih sesuai dengan kebutuhan pasien, nanti beda lagi gitu. Maka saya sangat disarankan pada saat sesi konseling tidak menumpuk semua permasalahan dalam satu sesi konseling. Jadi dibagi-bagi dulu, sehingga pasti di awal pada setiap sesi konseling dokter sudah paham hari ini saya mau apa, tujuannya itu menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah yang mana. Itu akan lebih enak. Kenapa? Karena nanti waktu eksplorasi sama understanding, kalian sudah langsung probing atau menuju menarget satu problem yang memang mau diinformasikan pada hari ini. Memberikan informasi sama seperti halnya waktu edukasi biasa. Tetapi yang menjadi perbedaan justru di tahap berikutnya. Maka di sini ada tahapan di mana kamu memasukkan kemampuanmu untuk memahami pasien. Sebenarnya apa sih yang bikin pasien itu tidak mau minum obat? Apa sih yang bikin pasien itu gula darahnya nggak pernah terkontrol dengan baik gitu. Itu yang akan dieksplorasi dari pasien, dan kemudian membantu untuk mengevaluasi atau mencari kira-kira sumber daya atau potensi-potensi apa yang dimiliki oleh pasien untuk menyelesaikan permasalahannya melalui apa? Diskusi. Jadi sesi konseling itu bukan one way ya, bukan kayak KIE. Kalau KIE itu kebanyakan sebenarnya one way, dokternya ngomong, pasiennya cuma dengerin aja. Tapi kalau untuk sesi konseling ya seperti kayak konseling biasa. Dokternya setelah memberikan informasi, edukasi, di situ ada diskusi, pasiennya bebas untuk menyampaikan informasi atau sekedar mungkin berkeluh kesah tentang kondisinya, masalahnya, nanti baru dipecahkan oleh dokternya. Nah, di tahap rational discussion nanti ada problemnya diidentifikasi, setelah diidentifikasi direncanakan kira-kira tindakan-tindakan medis apa saja yang bisa dilakukan. Ini biasanya nanti di sesi akhir dokternya akan menjelaskan, oh setelah ini Bapak akan diterapi seperti ini. Jadi seperti edukasi lagi tapi lebih ke arah goals-nya. Jadi therapeutic goals-nya apa, implementasinya seperti apa, dan nanti monitoringnya seperti apa. Jadi biasanya ditarget pasiennya, Pak setelah ini nanti misalnya harus minum obat gitu ya. Ini kaitannya dengan ketidakpatuhan pasien minum obat gitu. Nanti setelah ini saya akan evaluasi 1 bulan lagi ya Pak. Mungkin dokternya menggunakan metode nanti menggunakan buku kontrol. Jadi kalau minum obat tiap hari nanti harus dicentang. Nah nanti 1 bulan lagi pada saat ketemu Bapak bawa lagi ya buku kontrol ini, akan saya lihat apakah Bapak minum obat tiap hari atau enggak. Misalnya dokternya menggunakan tool seperti itu sehingga nanti jelas goals-nya, kapan harus evaluasi, kapan harus monitoring. Sehingga harapannya ketika pasien ini dibantu oleh dokternya untuk menyelesaikan masalah dengan tadi menggunakan konseling, terus kemudian dibantu dengan menggunakan alat untuk mengingat waktu minum obatnya, nanti dievaluasi. Nah, kegiatan repetitif yang dilakukan itu pada akhirnya akan memunculkan pembiasaan pada diri pasien agar minum obat setiap hari tanpa melupakan sesi minum obatnya, gitu ya. Nah, ini secara lebih detail saja sebenarnya penjelasannya, nanti kalian bisa baca sendiri. Untuk listening sebenarnya kemampuan mendengarkan itu memang harus dilatih, jadi nggak bisa cuman sekedar mendengarkan seperti biasa, karena seorang pendengar yang baik harus memenuhi kriteria ini, sementara kita punya banyak barrier. Ya, banyak hal yang ternyata membatasi kemampuan kita sebagai dokter untuk mendengarkan dengan baik. Nah, tadi sempat saya sebutkan, konseling sebenarnya cuma butuh waktu 15 menit. 15 menit dengan menggunakan teknik yang dikeluarkan oleh Stuart ini. Jadi nama tekniknya adalah teknik bath. Tapi bukan mandi ya. Cuma nanti kita pakai soap, pakai sabun di sini. Oke. Tekniknya seperti apa? Waktu di awal, di tahap-tahapan tadi, ada yang namanya background. Background ini adalah melakukan assessment terhadap kondisi latar belakang atau psikologis atau psikologik sosial problem yang melatar belakangi problem dari pasiennya. Ini beberapa pertanyaan yang bisa diajukan. Lalu kemudian afek. Kalau afek ini lebih ke arah
sama kayak tadi kalian waktu menggali aspek personal. Apa sih yang dipikirkan oleh pasien, bagaimana kondisi problem itu bisa mempengaruhi pasien gitu. Harapannya sebenarnya ketika pasien itu ditanyakan kondisi ini, itu nanti akan langsung keluar bahwa ternyata kalau dia merokok terus itu bisa mempengaruhi katakanlah kehidupannya dengan istrinya, karena istrinya bolak-balik marah-marah terus karena dia sering ngerokok gitu. Dari situ kan kemudian dia akan mulai terbangkitkan, mungkin dia akan mulai berpikir, at least berpikir dulu ya, bahwa ternyata kalau saya tetap merokok bisa jadi hubungan saya dengan istri saya terganggu. Gitu kan. Dari situ dia akan mulai berpikir untuk masuk ke sesi yang lebih dalam gitu pada sesi konseling ini. Lalu troubling, dari sekian banyak permasalahan itu, apa sih sebenarnya yang sangat mengganggu dan apa yang kemudian masalah-masalah itu tuh bagaimana efeknya terhadap kehidupannya. Ini sebenarnya nanti penggalian yang tadi masuk di sesi kedua itu yang understanding, pasien diminta untuk melihat masalah itu dari sisi dia. Jadi bukan dari sisi kamu sebagai seorang dokter ya, tapi dari sisi pasiennya melihat masalah itu seperti apa dan bagaimana masalah-masalah itu bisa mempengaruhi kondisi pasien. Lalu tanyakan bagaimana cara pasiennya mengatasi masalah. Kenapa perlu ditanyakan? Karena kalian harus tahu apa sih yang sudah dikerjakan oleh pasien untuk mengatasi masalahnya. Sehingga ketika kalian melakukan sesi konseling ini, kalian tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dicoba oleh pasien tapi nggak efektif. Atau kalau mau melakukan kegiatan yang sama, dilihat kira-kira efektivitasnya kemarin nggak efektif tuh kenapa. Gitu. Jadi misalnya merokok, berhenti merokok, dia sudah pernah berhenti merokok, misalnya dengan cara apa? Oh, dengan cara mengganti menggunakan permen, tapi ternyata nggak berhenti merokok juga. Maka di situ kalian evaluasi bahwa ternyata penggunaan permen itu tidak efektif. Kenapa? Karena pasien yang masih berinteraksi dengan teman-teman yang balbul ae ngerokoknya. Jadi kira-kira gimana kalau orang ngerokok berhenti, terus ketemu lagi sama orang yang ngerokok, apa nggak ditawari? Ditawari, ngerokok mana nggak? Ujung-ujungnya ngerokok lagi gitu kan. Berarti kan problemnya di situ bahwa ketika dia berinteraksi ada di kondisi yang sama seperti dia, bisa jadi dia akan kembali lagi merokok. Nah, dari situ kemudian kamu akan melihat pasiennya kemudian akan mengeksplorasi, oh ternyata sumbernya yang bikin nggak bisa berhenti ternyata di situ. Maka di situ yang nanti akan diintervensi. Diintervensinya dengan cara apa? Ya tergantung nanti bagaimana pasiennya mau diintervensi di situ, karena tidak semua pasien misalnya ya udah Pak nggak usah ketemu sama teman-temannya. Loh gimana kalau teman-temannya teman kerja, masa dia nggak kerja di tempat yang sama? Enggak, tapi nanti apa yang bisa dia lakukan untuk menjaga agar dirinya tidak tergoda untuk merokok ketika berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Dan jangan lupa pada teknik kalian membutuhkan yang namanya empati. Standar ya, kalau dokter pasien kan harus ada hubungan empati. Kalau mandi pakai sabun, ya maka using soap to bath. Support, objectivity, acceptance sama present focus. Tunjukkan kemampuan support kalian sebagai seorang dokter pada pasien dan hati-hati ya pada saat memberikan support. Jadi gini, pada sesi konseling kalian itu sebenarnya diminta untuk melepaskan kedokteran kalian. Ngerti maksudnya? Kalau jadi dokter, kalau ketemu pasien kayak gitu, bawaannya pingin apa? Pingin ngomel kan ke pasien? Wis dikandani bolak-balik lo bapak iki, kok enggak manut-manut lo sama saya? Pinginnya begitu kan? Lah kalau sesi konseling apa ya oleh kayak ngono? Kalau kayak gitu habis itu pasiennya mingkem. Ya wis dok, aku diseneni tok mbak dokter siapa ya? Mbak dokter Rizal diseneni tok aku capek aku wis enggak mau aku mau ketemu dokter Rizal gitu ya. Kenapa? Soalnya aku ketemu mesti konseling ya dokter Rizal iki ngamuk-ngamuk tok ae orange ngamukan tok ae gitu. Ya mau kira-kira jadi pasiennya. Males ya. Iya, soalnya datang-datang belum apa-apa wis diseneni. Loh kan tak kandhani bapak iki kok teko sik ae nggawa rokok. Nah, pasiennya kira-kira lali dok.
lali lek aku tadi ya habis ngerokok maneh dok gitu kan. Nah akhirnya jadi benar-benar harus menyediakan support. Dan agak dilematis ya kalau jadi dokter karena kalian harus menormalisasi masalah pasien. Normalisasi itu gini, misalnya ngerokok tadi kan. Oh iya wes memang bapak itu kayaknya susah ya. Ndak apa berhenti merokok tuh angel ya pak. Yo pancen sih saya tuh yo ngelihat pasien-pasien saya yang lain tuh ngerokok itu kayaknya yo ndak bisa soalnya kan sudah lama ngerokok. Bisa kayak gitu ke pasien. Hilangkan kedokterannya, hilangkan kapasitas kalian sebagai seorang dokter, berubah dulu jadi temannya pasien gitu ya. Makanya di sini disupport di situ tulisannya tuh normalisasi problem. Mesio kamu tahu, aduh dalam hatimu iku pingin mangkel wes sama pasien iki, tapi masalahnya kamu ada di sesi konseling. Maka normalisasi dulu problemnya meskipun itu adalah sesuatu yang sulit memang untuk kamu lakukan sebagai seorang dokter. Tapi buat apa? Untuk memastikan pasien itu bahwa oh iya, jadi maksudnya tercipta dulu ya hubungan rapport building antara dokter dengan pasiennya. Satu kata tuh sebenarnya gini, nggak boleh labeling ke pasien waktu di sesi konseling. Jadi jangan sebut oh itu jelek pak, oh itu enggak baik, oh itu enggak boleh, itu hati-hati karena ini adalah sesi konseling. Hilangkan labeling dan jangan pointing masalah pasien itu sebagai sesuatu yang benar-benar X gitu, enggak boleh ini, enggak boleh itu harus dikurangi sebenarnya waktu di sesi-sesi awal yang tadi ya yang masih di understanding exploration itu masih dikurangi dulu. Nanti biasanya waktu sesi kalian menjelaskan treatment, terapi, goalsnya apa, nah itu baru dimasukkan informasi-informasi yang relevan mengenai kondisi pasiennya. Help the patient focus on strength, ini tadi memfokuskan pada pasien untuk fokus pada kekuatan-kekuatan apa yang dia miliki untuk merubah kondisi dari pasien. Objectivity di sini lebih ke arah encourage, dorong pasien untuk bisa berpikir sendiri mengenai masalahnya, untuk mengeksplorasi masalahnya sendiri dan melihat kira-kira bagaimana cara pasien bisa menyelesaikan masalahnya. Acceptance, nah ini non-judgmental dan accepting as possible. Terima dulu aja apa yang disebutkan oleh pasien dan jangan di-judging. Karena kalau sekali di awal kalian sudah langsung judging, habis itu sampai sesi konseling selesai, itu pasiennya ngerasa nggak nyaman, pingin endang mari, endang wes gitu ya. Tapi kalau di awal kalian tidak judging ke pasien, terima saja dulu, tapi lebih ke arah encourage pasien atau di sini sebenarnya coaching pasien untuk berpikir yang berbeda, berpikir lebih realistik gitu ya dengan kondisi pasien, dilihat kira-kira potensinya apa yang bisa diselesaikan pasien, itu akan lebih baik buat pasien ya. Dan jangan makso. Jadi biarkan pasien menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau misalnya kalian mentargetkan sesi konseling ini nanti dalam waktu 3 bulan sudah ada perubahan, ya nggak apa-apa disampaikan kepada pasien. Tapi ketika dalam 3 bulan itu tidak ada perubahan, ya ojo nesu sama pasiennya. Ya masalahnya kan pasien punya waktu buat berproses. Bisa jadi ada orang yang berproses berubah itu butuh waktu 3 bulan, ada yang mungkin membutuhkan waktu lebih dari itu gitu ya. Dan terakhir present fokus. Jadi fokus itu adalah sebisa mungkin pada saat sesi konseling jangan disambi-sambi. Jadi benar-benar sesi konseling 15 menit ini dilalui dengan waktu yang efektif 15 menit cuman untuk pasien. Jangan disambi-sambi, jangan sambil dikonsuli pasien, ditelepon gitu ya. Jadi benar-benar dipersiapkan waktu 15 menit itu sebenarnya udah cepet ya. Udah cepet dan cukup efektif. Karena kalau lebih dari itu nanti jadi sesi curhat gitu. Jadi sesi curhat yang lebih mendalam agak susah gitu ya kalau seperti itu. Jadi 15 menit insya Allah cukup untuk konseling. Dan apakah semua pasien harus dikonseling? Enggak. Biasanya kita pilih saja pasien-pasien mana yang rasanya kalau nggak dikonseling nggak selesai-selesai masalahnya, maka pilihlah pasien itu untuk ketemu sesi khusus kontrol ke kalian hanya untuk konseling
Ya, beberapa dokter ada yang mengerjakan ini di prakteknya sehari-hari dan membedakan waktunya. Membedakan waktunya misalnya khusus hari Jumat, saya adalah sesi konseling buat pasien-pasien yang memang saya minta kontrol di hari Jumat, yang mereka itu akan saya fokuskan untuk konseling, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi ada hari khusus memang untuk layanan konseling. Ya, oke, mungkin itu aja. Dari saya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebenarnya itu anjuran saja ya Dek ya, tapi apakah kemudian pada setiap sesi konseling itu kamu mau memasukkan semua problem, itu silahkan. Cuman biasanya nanti harus ditentukan prioritas mana yang mau diselesaikan dalam waktu dekat. Karena nggak bisa semua hal itu kamu minta pasiennya menyelesaikan gitu. Jadi ada goalsnya. Katakanlah tadi problemnya ada 2. Problem yang pertama kamu minta pasien yuk berubah dalam mungkin kurun waktu 1 bulan. Nanti untuk yang paling susah untuk diselesaikan, kita kasih waktu yang lebih panjang. Gitu, itu enggak apa-apa. Cuman ya memang harus pinter-pinternya ya. Jadi pinter-pinternya dokternya untuk bisa mengidentifikasi prioritas masalah mana yang mau diselesaikan dengan goals yang lebih pendek gitu. Tapi memang tidak disarankan kalau misalnya ketemu masalah 10 diselesaikan semua dalam satu konseling, nggak bisa Dek, berat itu kalau 10 masalah semua. Jadi mungkin kita memetakan saja, karena kan mungkin di sesi di luar konseling kamu sudah tahu nih problemnya pasien tuh apa aja. Maka kamu targetkan di sesi konseling yang minggu ini misalnya saya mau problem yang 1-2 dulu. Nanti yang 3-4 di sesi konseling berikutnya. Gitu. Biar lebih fokus sih sebenarnya, biar lebih fokus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait konseling dokter, kalau seumpama pasien itu ada masalah terkait psikisnya dokter. Nah itu apa kita bekerja sama dengan psikolog atau nanti bisa merujuk itu ke psikiater? Ini kapasitasmu sebagai seorang dokter umum ya. Oke, kalau sebagai seorang dokter umum tentunya kalau kalian tidak memiliki kemampuan, jadi konseling ini bukan konseling psikologis ya, di sini konseling klinis. Bedakan sama konseling psikologis ya. Di sini tuh jadi konseling itu kan bisa konseling psikologis, bisa konseling klinis. Ini tuh maksudnya membantu menyelesaikan permasalahan yang sifatnya klinis. Kalau nanti konseling psikologis, kalau kamu nggak punya kapasitas untuk melakukan konseling psikologis, ya kamu bisa refer, boleh ke psikolog, boleh ke psikiater. Cuman mungkin yang perlu jadi catatan, psikiater itu biasanya dia kan ada sesi konseling tersendiri, tapi dia karena bisa memberikan farmakoterapi, maka biasanya akan bersama dengan pendampingan farmakoterapi gitu. Kalau ke psikolog, karena dia bukan seorang psikiater, nggak punya kompetensi untuk memberikan farmakoterapi, biasanya nanti kalau dibutuhkan farmakoterapi kan dia tetap didampingi sama psikiater. Maka sebenarnya kalian harus bisa pilih-pilih kira-kira pasien itu tuh lebih dibutuhkan apa, apakah sebenarnya dia tuh cukup dibutuhkan didengar aja, asal dia sesi konseling psikolog itu cukup, atau kamu butuh pasien ini untuk datang ke psikiater karena harus diberikan farmakoterapi tertentu untuk membantu perkembangan dari masalah psikis dari pasien. Gitu. Jadi kamu yang memetakan nanti kira-kira cukup nggak kalau ke psikolog aja atau pasiennya harus ke psikiater. Tapi kalaupun ternyata kamu refer dia dulu ke psikolog, dari psikolognya ternyata ini harus ke psikiater juga, nanti kan dari psikolognya akan refer ke psikiater. Atau kamu mau langsung ke psikiater ya silahkan. Cuman biasanya kalau psikiater tuh tergantung ya. Kalau psikiaternya juga memberikan layanan konseling, ya bisa lama. Ya maksudnya pasiennya bisa sekalian ada sesi pendekatan di psikologis yang nggak cuma farmakoterapi. Tapi kalau ada psikiater yang cuma ngasih farmakoterapi, ya kasihan pasiennya. Dia nggak akan dapat pendampingan di psikologisnya biasanya. Jadi cuman farmakoterapi. Jadi pinter-pinter nyari
psikiater sih sebenarnya. Karena nggak semua psikiater punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan sesi konseling. Ya, kalau pasiennya banyak, kayak misalnya di RSU gitu, yuk nggak enak konselingnya plus nih. Saya kan dulu di RSSA koasnya, nggak bisa. Jadi nanti ada sendiri. Jadi biasanya di refer ke kalau di RSS itu kan ada psikiater, nanti ada psikolognya. Jadi yang kayak CBT, Cognitive Behavioral Therapy itu dikasih ke psikolognya. Jadi ada pendampingan gitu. Karena waktunya terbatas, pasiennya sak pirang-pirang, ya nggak selesai-selesai oleh konseling 1 minggu ya nggak selesai pasiennya. 1 hari pasiennya mungkin bisa 50-an gitu ya, kan nggak selesai-selesai. Jadi harus pintar-pintar milah-milah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup? Oke. Kalau cukup berarti sudah selesai ya, kuliahnya cuma 2, harapannya dengan tambahan di blok elektif IKK ini nanti bisa lebih berdampak atau memberikan pengaruh positif yang lebih banyak pada kalian, terutama nanti kalau sudah jadi seorang dokter ya. Saya tutup, nanti slide-nya di akhir bisa saya share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.